I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Devita adalah salah satu siswa yang memiliki masalah kecemasan mengenai kurangnya pendalaman materi yang dikhawatirkan mengakibatkan nilai ujian yang tidak maksimal dan rasa pesimis tinggi yang dimiliki oleh Devita. Untuk memecahkan masalah ini, akhirnya ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan guru BK yang berada di sekolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk sini. Silakan isi nama, kelas, jurusan. Boleh tanda tangan di sini. Terima kasih. Kita ke ruangannya. Sepertinya kita udah lama ya nggak berbincang-bincang, Devita. Iya, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga senang dengarnya kalau kabar Devita baik. Tadi gimana di kelas, Devita? Tadi di kelas ada ujian tryout, Bu. Ya. Tapi kok Ibu lihat-lihat Devita agak murung ya? Kenapa? Iya, Bu. Benar. Kalau Ibu boleh tahu, mungkin Devita mau mengungkapkan perasaan yang sedang Devita rasa? Jadi gini, Bu. Saya tidak tenang dalam menghadapi ujian. Oh iya, kalau boleh tahu apa sesuatu yang membuat Devita tidak tenang? Jadi gini, Bu. Saya kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas ujian dan saya belum paham materi yang diujikan. Di samping itu, saya juga terlihat tertekan dengan nilai yang sudah keluar. Oh iya, jadi Devita merasa cemas karena belum memahami materi-materi dari kelas berapa kalau boleh tahu? Dari kelas 10 dan 11, Bu. Ya, terus Devita juga takut akan nilai yang keluar karena Devita belum memahami materi tadi ya? Iya, Bu. Lalu bagaimana dengan kegiatan Devita selama di sekolah dan di rumah? Apakah ada sesuatu yang mungkin menghambat Devita? Jadi gini, Bu, ketika saya di sekolah, saya terlihat sangat bodoh karena setiap guru memberikan pertanyaan, teman-teman saya selalu aktif dalam menjawab, sedangkan saya tidak. Dan juga akhirnya saya malas untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Ketika di rumah, Ayo terusin, nggak apa-apa. ketika di rumah, saya ingin berusaha untuk belajar, tapi tetap juga belum paham. Dan akhirnya gadgetlah yang menemani waktu senggang saya. Lalu bagaimana dengan kedua orang tua Devita? Apakah tahu mengenai hal ini atau mungkin orang tuanya juga salah satu penyebab dari masalah Devita? Orang tua saya belum mengetahui ini, Bu, tapi dari kelas 11 saya sudah jarang untuk masuk sekolah dan alasan saya jarang masuk sekolah karena sakit. Padahal di samping itu saya takut dengan satu mata pelajaran yang sangat susah dan gurunya galak. Oh, terima kasih atas keterbukaan Devita. Lalu mungkinkah Devita sudah memikirkan cara-cara terkait tentang bagaimana menumbuhkan minat belajar Devita? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok dengan teman-teman, Bu, tapi saya minder. Ya, kalau tidak, saya ingin meminta izin kepada orang tua saya untuk mengikuti privat. Tapi sejauh ini saya belum berani bilang. Nah, dari beberapa ungkapan Devita tadi, Ibu melihat sebenarnya Devita ini memiliki minat belajar yang sangat tinggi. Akan tetapi, Devita ini sangat pesimis. Benar begitu, Devita? Iya, Bu. Sebenarnya saya nanti setelah lulus ingin lanjut ke PTN favorit saya. Jadi saya harus lulus dengan nilai maksimal. Nah, bagus sekali Devita. Ibu menghargai kegigihan dan usaha Devita. Nah, sepertinya sebagaimana ungkapan Devita tadi, bahwasannya alternatifnya Devita ini sangat realistis sekali. Kalau Devita nggak keberatan, Ibu menawarkan bagaimana kalau Devita nanti kita belajar bareng sama Ibu. Insya Allah Ibu akan membimbing Devita untuk pemahaman materi meskipun dalam waktu yang sangat singkat ini. Tapi kan Ibu kerjanya pulang sore, apakah itu tidak mengganggu? Jugaan saya malu jika nanti di hadapan Ibu saya tidak tahu apa-apa. Nah, Devita relax saja, kan cuma sama Ibu. Dan mengenai waktu, insya Allah Ibu akan meluangkan waktunya
di malam hari kita bisa belajar bareng. Dan yang terpenting, Devita jangan berpikiran negatif. Devita harus optimis, Devita bisa mengerjakan soal-soal dan bisa memahami materi dengan maksimal. Iya, Bu. Baik, Bu. Lalu bagaimana ya supaya saya bisa menyerap sedikit demi sedikit materi yang sudah dijelaskan oleh guru? Nah, terkait penjelasan materi yang Devita kurang paham di kelas, Devita jangan sungkan untuk bertanya kepada guru dan meminta penjelasan ulang. Atau mungkin opsi kedua, Devita bisa bertanya kepada teman yang dirasa lebih paham. Nah, mengenai itu, Devita bisa milih mau opsi yang pertama atau opsi yang kedua. Iya, Bu. Nah, juga untuk memudahkan Devita belajar, sebaiknya Ibu sarankan Devita untuk membeli buku prediksi-prediksi ujian seperti detik-detik. Karena di dalamnya ada ringkasan-ringkasan materi dari kelas 10 sampai kelas 12 dan juga ada soal-soal ujian pada tahun-tahun lalu yang bisa untuk bahan belajar Devita. Iya, Bu. Tapi apakah bisa dengan waktu yang sesingkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidak? Nah, Devita jangan khawatir, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Allah akan memudahkan setiap urusan kita selama kita mau berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Jangan negatif, jangan pesimis. Devita yakin bahwasannya Devita bisa. Iya, Bu, saya mengerti. Nah, alhamdulillah Devita sudah mengerti. Dari perbincangan kita dari tadi, sepertinya kita sudah mendapat beberapa kesimpulan sementara ya Devita. Lalu bolehkah Ibu meminta Devita untuk mengungkapkan beberapa kesimpulan tersebut? Dari yang saya tangkap ada banyak alternatif, Bu. Yang pertama, meminta penjelasan dari guru kembali. Yang kedua, belajar dengan Ibu. Dan yang ketiga, membeli buku detik-detik soal ujian. Nah, alhamdulillah Devita sudah menyerap beberapa kesimpulan kita pada konseling pagi ini. Nah, selanjutnya adakah sesuatu yang dirasa masih mengganjal? Bagaimana perasaan Devita sekarang? Perasaan saya sudah lega, Bu, dan senang karena mendapat sedikit pencerahan atas kecemasan saya. Terima kasih ya, Bu. Oh ya, sama-sama. Alhamdulillah Devita sudah tenang dan tidak cemas lagi. Lalu apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan, Devita? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh, alhamdulillah. Jika sudah tidak ada, lebih baik mari kita akhiri saja perbincangan pada pagi hari ini, pada konseling ini. Nanti ketika suatu saat Devita merasa ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak enak, Devita boleh datang ke ruangan ini, ke ruangan Ibu, kita lakukan konseling lagi. Baik, Bu. Kalau begitu saya pamit, Bu. Ya, Assalamualaikum. salam hati-hati Devita. Ya.